tanggal 14 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syaril mengumumkan bahwa dia mendapat informasi tentang menyerahnya Jepang pada sekutu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya mendapatkan kabar yang sangat gembira dari radio luar negeri, yaitu bagaimana Jepang menyerah kepada sekutu dan di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Suatu kabar gembira apa yang Anda kabarkan. Tapi, apa itu dari kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas ya. Jadi begini, sekarang Jepang sudah tidak berkedudukan di Indonesia. Jadi Indonesia jadi kekosongan dan sekutu juga sedang menyerang Jepang. Jadi Indonesia jadi kekosongan kekuasaan. Baik, saya mengerti. Nah, jadi lalu apa yang kita harus lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta pada Bung Karno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ya, saya setuju dengan itu. Karena memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini. Baiklah kalau begitu. Jika kalian semua setuju, marilah kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Rapat pun diakhiri dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno akan keinginan para kaum muda ini. Oh, nggak usah kok. Udah, nggak apa-apa, nggak usah sunat-sunat. Oh ya udah, kalau gitu saya panggilkan Bapak. Oh iya, Kak. Saya dari Ibu di sini mau maju, Pak. Begini, begini Pak, kami membawa kabar bahwa Jepang sudah menyerah sekutu sehingga kekuasaan di Indonesia itu mengalami kekosongan. Benar kan? Iya, Pak. Jadi, tujuan kami di sini adalah untuk meminta agar proklamasi segera dikumandangkan. Seperti itu ya. Dia akan segera koordinasi dengan anggota PPKI. Tidak bisa. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena saat ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memberikan bahaya? Bila sedekat itu, Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, Pak. Saat ini Jepang kan meninggalkan kekuasaan di Indonesia, jadi kita langsung aja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang jelas, kami di sini ingin menginginkan kemerdekaan Indonesia itu secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan kebenaran itu, berita itu masih diragukan. Tapi saya yakin, Pak, berita ini benar adanya. Sudahlah, benar saja. Setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melanjutkan rapat PPKI kembali, Pak. Lebih dahulu karena saya takut Jepang tahu tentang rencana kita dan Jepang akan kembali menguasai negara kita. Tadi, PPKI merupakan salah satunya cara untuk kemerdekaan. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang, Pak. Waalaikumsalam. Pak, ada apa ini kok rame-rame? Hanya mereka ingin menyampaikan pendapatnya. Ya. Silakan dulu. Oke. Keinginan apa maksudnya? Kami ingin proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan. Kami tidak ingin dimerdekakan oleh Jepang. Apa ya? Sebaiknya kita berikan dulu. Ya kita akan bicara matang-matang. Tidak ada waktu lagi. Segeralah kami
sudah, kami akan membicarakan. Besok kalian silakan datang kembali. Kira kalau begitu. Kami permisi dulu. Maaf kalau Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Mereka bilang Jepang telah mengalahkan Pacar Sekutu dan mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan. Apa? Bukankah seharusnya kita adakan dulu sidang PPKI sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, saya juga berpikiran seperti itu. Tapi mereka tetap memaksa. Lantas apa yang harus kita lakukan dengan para kaum pemuda ini? Kebenaran berita tersebut pun masih diragukan. Bagaimana jika itu palsu? Jadi kita akan turuti kemauan mereka? Tidak. Atau tidak? Tidak. 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 Bagaimana kalau begitu? Pukul 24 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengaksikan Soekarno bersama Muhammad Hatta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara para kaum tua itu enggan mengikuti keinginan kita. Aku punya cara. Bagaimana kalau kita memaksa Bung Karno dan Muhammad Hatta ke luar Jakarta agar dia tidak terpengaruh oleh Jepang? Tapi kemana? Bagaimana jika kita mengirim mereka ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya pasti terjamin. Para kaum muda lalu pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada video dengan Kang Mas ya? Ya, oh ya. Kami minta maaf karena mengganggu, tapi ada yang mau disampaikan kepada Bung Karno. Ini sangat penting. Oh, itu tidak apa-apa. Kebetulan Bung Hatta juga sedang menginap di sini. Apa ada perlu dengan Bung Hatta juga? Ya. Oke, kami silakan masuk. Silakan masuk dan duduk. Pak Guru. Oh, selamat malam, Pak. Ada apa ya? Tengah malam begini kalian semua ke dalam mari. Sebelumnya kami minta maaf Pak. Kami mengganggu istirahat Anda. Kami diutus untuk membawa Anda keluar kota. Memangnya kemana? Kalian berdua akan kami bawa ke Karawang. Kalau kami tidak mau, Maaf Tuhan, ini bukan saatnya untuk berdebat. Ini sangat penting. untuk apa? Kami sana. Untuk menghindari pengaruh dari kita, Pak. Apa ini benar-benar sangat penting? Oh ya, ini sangat benar-benar sangat penting, Pak. Bentar, saya akan berkomentar.
Pateni ya. Pateni ya. Kok Melayu? Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana Bung Karno dan Bung Hatta terdesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tidak bisa bagaimana? Mau sampai kapan kita menunggu Indonesia itu sampai merdeka secara cepat? Dari bagaimana lagi kalau Jepang mengetahui rencana ini, kita pasti akan diserang. Maka dari itu kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Tidak, kami tidak bisa. Ayolah, kami ini hanya ingin merdeka. Hanya ingin Indonesia ini merdeka. Hei, kalian, apa tidak ada cara yang lebih halus? Kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Iya, saya tahu. Tapi apakah tidak bisa dengan cara menyelesaikannya dengan kepala dingin? Kalau menyelesaikannya dengan emosi, masalahnya tidak akan selesai. Mereka semua lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maida. Permisi. Ada apa ini? Ada masalah apa dengan teman-teman? Oh, tidak apa-apa, kita mau bicara sesuatu lagi. Hah? Mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Bapak Laksamana Maida. Tapi kedatangan kami di sini, kami ingin menanyakan apakah benar bahwa kabar tentang Jepang yang menjaga pada sekutu itu benar? Dari mana kalian mengetahuinya? Teman-teman mendapatkan informasi dari radio luar. Ya, itu memang benar. Tapi ini masih dirahasiakan. Tapi para pemuda terus mendesak kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kalau begitu, Bapak? Bagus, saya setuju dengan itu. Lebih baik itu lebih cepat dilaksanakan. Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi. Silakan. Rasanya terlalu banyak orang yang akan membuat naskah proklamasi itu. Kita buat naskah proklamasi itu di ruang makan saya. Ya sepertinya mungkin Bung Karno, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo saja bisa yang untuk menyusun naskah proklamasi itu. Baiklah. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pun pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi. Sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Akhirnya naskah proklamasi selesai dibuat. Permisi, ini naskah proklamasi saya. Saya akan Mungkin ada yang ingin menambahkan. Sepertinya ada sedikit kata yang harus ditambahkan. Ini saya akan menambahkan dan saya akan menaik kata-katanya supaya bisa kata-kata ini bisa sempurna untuk proklamasikan. Saya tidak bisa. Itu bisa saja. Mengetik naskah proklamasi beserta perubahannya, yang dimana teks itu akan tandangani oleh Insinyur Soekarno juga Muhammad Hatta. Nah, sekarang naskah proklamasi sudah selesai. Tetapi di mana proklamasi ini akan dibacakan? Lapangan ibadah. Tidak, situ keamanan tidak terjamin. Maaf, apakah saya benar-benar? Bagaimana kalau Mas saya? Ya, tidak bagus. Ya saya juga setuju. Ya bisa aman. Akhirnya proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan
dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.